Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kita akan membahas apa nih Bang? Tentang pos operasi klavikula 5-6 bulan. Berarti lanjutan dari video kita yang kemarin ya? Nah, betul. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas lanjutan latihan dari video kami yang sebelumnya, yaitu latihan post op klavikula. Jadi latihan di bulan ke-5 sampai bulan ke-6 ini ialah lanjutan dari bulan yang lalu. Metode latihannya kurang lebih masih sama, tetapi untuk tambahannya ya Bang ya. Iya. Untuk tambahannya, apabila di bulan ke-5 dan ke-6 ini posisi tulang itu masih bagus dan juga posisi sambungannya sudah makin bagus, atau kalau di foto ya itu bisa nampak kalus ya Bang ya. Kalus ataupun tulang-tulang rawan yang tumbuh itu semakin banyak, semakin bagus lah pokoknya, itu bisa ada latihan tambahan. Jadi latihan tambahannya itu salah satunya latihan mengangkat tangan. Jadi yang sebelumnya kita ada buat di botol aqua ya Bang ya. Iya. Kita isi pasir atau apa kemarin ya, atau air ya, Iya, pasir. air Kurang pasir. lebih itu setengah botol harus kita tingkatkan menjadi 1 botol. Jadi sudah 1 botol kita tingkatin isinya, kita boleh melakukan gerakan seperti yang kemarin, ke depan, ke samping, kemudian angkat ke atas. Dan jangan lupa untuk latihan retraksi dan protraksinya. Nah, untuk latihan tambahannya di bulan ke-5 atau bulan ke-6 ini, apabila si penderita sudah mampu mengangkat tangan sendiri ke atas seperti ini, kemudian mengangkat seperti ini tanpa adanya rasa nyeri ya, itu boleh dilakukan latihan tambahan seperti wall push up. Langsung saja kita contohkan. Nah, kali ini kita akan mencontohkan latihan wall push up untuk pos operasi 5-6 bulan yang dipraktikkan oleh Bang Jo. Oke, jadi tangan boleh di dinding ya, seperti ini. Dan badan posisinya tidak boleh terlalu jauh karena itu akan semakin memperberat, tetapi boleh agak rapat ke dinding. Jadi tangan kita di dinding, kemudian kita rapatkan badan kita ke dinding, kemudian dorong. Dorong. Kemudian dorong lagi. Ini boleh dilakukan 10-15 kali. Apabila sudah kuat, kita boleh melakukan dengan jarak yang lebih jauh, dengan durasi dengan banyak repetisi atau pengulangan 10-15 juga ya. Tetapi untuk yang pertama ingat, posisi badan harus dekat dengan dinding. Apabila sudah ringan, baru boleh diperjauh jaraknya. Pelan-pelan saja. Jadi gunanya latihan ini untuk melatih otot bagian bahu, kemudian juga otot tricep dan juga otot bagian dada kita. Jadi bagian dada sama bahu itu merupakan bagian penyokong ataupun penopang juga untuk tulang klavikula kita. Nah, untuk latihan kedua, kita dapat melakukan latihan elevasi seperti ini. Seperti mengangkat lengan ya, karena di video kita yang lalu kita mengangkat lengan dengan menggunakan beban kurang lebih setengah botol pasir ya. Kalau untuk di video kali ini di bulan ke-5 sampai ke-6 kita boleh meningkatin bebannya sampai 1 kilo kurang lebih ya, 1 kilo atau 1,5 kilo itu sudah bisa diberikan. Jadi tangan kita nanti menggenggam botol aqua yang berisi pasir, ya ditimbang-timbang saja kurang lebih beratnya sekiloan. Itu kemudian boleh ditarik ke atas perlahan-lahan, turunnya perlahan-lahan. Jadi nariknya itu nggak boleh asal gini aja. Ya, itu bisa berbahaya dan kurang efektif. Lebih bagus pelan, turun pelan-pelan. Ini fungsinya untuk melatih otot bagian trapesius, ya, otot pundak, di mana otot pundak ini salah satu penyokong juga untuk tulang bagian dari klavikula. Ini gerakannya boleh dilakukan berapa kali nih Bang? Ya, bisa sampai 8 kali pengulangan. Nah, kalau sampai 15 kali Bang, contohnya udah kuat nih 8 kali, sampai 15 kali boleh nggak kira-kira biar teman-teman yang lain tahu? Boleh saja, asal itu tadi latihannya itu dia step by step, Bertahap, gitu, ya, bertahap. Jangan dari 8 langsung ke 20 gitu. Itu akan menimbulkan cedera otot. Berarti kalau misalnya sanggup 8, besok ditambah 2 atau next ditambah 3 gitu ya. Iya, betul. Pelan-pelan ditambah. Kurang lebih seperti itu latihannya. Ditambah latihan yang lama ya Bang ya, latihan Iya. angkat ke depan, kemudian angkat ke samping. Itu harus selalu dilakukan ya. Iya. Dan jangan lupa juga latihan untuk kedua tangan seperti ini ya. Iya. Harus dibiasakan tangannya supaya tetap simetris. Nah,
Kalau misalnya terkadang bang, misalnya orang yang sudah melakukan latihan seperti ini, kadang kan masih ada juga ngerasa kayak ganjal di bahunya, ataupun juga kayak ngerasa ada yang sangkut nih di bahu ini masih memang tangannya udah sampai sini, tapi ada yang sangkut. Itu bang, gimana itu solusinya kira-kira? Nah itu solusinya itu bisa kita lihat apakah itu masalah di dalam atau di luar. Nah, contohnya kalau misalnya kita mencurigai pen kita ini bergeser, itu bisa saja indikasi gitu kan. Jadi menyebabkan rasa mengganjal gitu. Ada yang menggesek di dalam. Bisa saja itu kekakuan sendi. Gitu. Kekakuan sendi itu mungkin dia tidak efektif latihannya. Jadi dia tidak full untuk mengangkat gitu. Jadi masih ada merasakan sisa-sisa nyeri atau kekakuan di dalam gitu. Jadi perlu latihan itu harus ditingkatkan untuk meningkatkan fungsi gerak ini supaya 180 derajat gitu. Mobilitasnya bagus lah ya. Iya gitu. Nah, kalau untuk teman-teman apabila sudah melakukan latihan semaksimal mungkin, seefektif mungkin ya, tetapi masih ada serasa sedikit mengganjal di dalam ataupun kayak kurang nyaman, seperti kurang nyaman, teman-teman kalau untuk hal itu boleh langsung mampir ataupun sehingga berkunjung ke klinik fisioterapi, karena kemungkinan sisa-sisa dari perlengketan persendian itu atau adhesif itu masih tersisa di bagian persendian kita, sehingga itu memang benar-benar membutuhkan tindakan yang memang benar-benar butuh dari fisioterapi tindakannya. Contoh tindakan yang diberikan itu nanti salah satunya ialah dengan menggunakan metode manual terapi ataupun juga diberikan mobilisasi. Jadi sendinya itu nanti perlahan-lahan boleh digerakin sehingga nanti perlengketannya boleh hilang, dan juga ada nanti treatment-treatment lain yang diberikan kalau untuk hal yang seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman sarannya sih gimana ya bang kalau untuk ke depan? Iya, sebelum ke saran gini bang, misalnya teman-teman kita ini menanya gitu kan, bang itu latihannya bisa nggak untuk yang lansia? Mungkin itu pertanyaannya bagus juga gitu. Jadi kalau untuk yang lansia itu seperti push up itu mungkin kami kurang menganjurkan karena melihat kondisi pasiennya. Contohnya pasiennya ini udah umur 60-70 dan badannya sudah kecil gitu kan. Nah itu sangat disarankan untuk tidak melakukan latihan itu karena itu akan menyebabkan cedera atau fraktur berulang gitu. Cukup kalau untuk yang lansia ini bang, cukup untuk latihannya itu peregangan saja gitu. Misalnya ya harus dibantu dengan keluarga. Jadi peran keluarga ini tidak bisa lepas dari penyembuhan ini, karena gimana pun orang tua itu harus didampingi gitu, nggak bisa dilepas. Jadi harus contohnya kayak latihan seperti ini gitu kan, seperti ini gitu, pelan-pelan gitu. Jikapun neneknya atau kakeknya waktu melakukan itu sakit, coba dilakukan semaksimal mungkin, semana sanggup. Jadi besoknya ditambah gitu. Kalau misalnya kondisinya nenek ini atau kakek ini udah tua sekali gitu, usianya udah tidak memungkinkan dengan latihan beban, cukuplah latihan peregangan gitu. Karena kita tidak bisa memaksa pasien itu harus seperti 100% latihan seperti yang kami buat, karena bisa itu jadi bumerang nanti untuk pasiennya gitu. Dan karena pun memang tujuannya udah beda juga ya. Kalau misalnya yang muda memang bertujuan untuk kembali ke aktivitas semula, untuk bekerja atau ke yang lain ya bang ya. Tetapi kalau sudah tua ya kan, boro-boro untuk kerja bisa aktivitas, minum sendiri, mandi sendiri itu udah syukur ibaratnya gitu ya. Jadi beda tujuan. Jadi untuk teman-teman, memang latihan sendiri itu bisa dilakukan, tetapi akan lebih efektif apabila ada bantuan ataupun juga ada pemantauan langsung dari fisioterapinya. Jadi sekiranya pun nggak ke tempat fisioterapi, setidaknya latihan di rumah nggak apa-apa, tapi sekali sebulan setidaknya harus ke fisioterapi untuk melihat sampai mana perkembangan dan juga kemajuan lah pokoknya istilahnya dari kondisi badan yang mengalami sakit cedera ini gitu kan bang? Iya. Jadi saran kami ke depan, misalnya yang kasusnya yang udah mengalami 5-6 bulan itu terus ditingkatkan latihannya seperti yang kami berikan dari video mulai post operasi baru pertama kali sampai sekarang, itu latihannya perlu dilakukan ya bang. Perlu. Jangan
dibatasi latihannya. Jadi lebih bagus ditingkatkan daripada dikurangi, karena kita tujuannya untuk kembali seperti semula fungsi gerak tubuh kita ini gitu. Jadi seperti latihan-latihan kayak tadi push up, angkat beban itu seperti ngangkat aqua di botol atau diisi pasir gitu. Nah, itu perlu dilakukan, dan posisi tidur, posisi mengangkat misalnya saat beraktivitas atau bekerja, perhatikan supaya tidak terjadi cedera yang tidak diinginkan gitu. Itu saja sih Bang. Oke, terima kasih. Jadi itu aja sih yang bisa kita sampaikan ya Bang ya. Jadi untuk teman-teman silakan share video ini kepada teman-teman yang lain ataupun keluarga yang membutuhkan informasi seperti ini. Jadi semoga video kami bermanfaat. Terima kasih. Salam fisioterapi.